Jadi semenjak gue pindah rumah, adik gue jadi sering banget bangun tidur tengah malam sambil teriak. Mungkin lu juga pernah ngalamin ya, lagi tidur terus mimpi buruk dan lu kaget, jadi lu teriak sambil bangun. Gue juga pernah tapi jarang-jarang. Sementara adik gue ini bener-bener setiap malam semenjak kita pindah. Jadi malam itu kita sekeluarga udah capek banget habis beberes pindahan. Kita semua baru sempat tidur jam 11 malam setelah semua barang kita masukin ke rumah. Mamah gue bagi-bagi kamar. Gue dapat kamar di depan, sementara adik gue dapat kamar di ujung belakang. Kamar mama dan ayah gue ada di lantai 2. Kita ke kamar masing-masing dan tidurlah kita. Adik gue teriak sekenceng yang dia bisa. Gue bangun dari tidur gue dengan posisi panik. Gue keluar kamar dan disitulah adik gue lagi ngumpet di balik selimut. Sekujur tubuhnya tertutup rapat, hanya menyisakan bagian matanya aja mungkin buat dia melihat sekitar. Gue samperin adik gue yang badannya masih gemeter ketakutan. Bang, ada sesuatu bang, ada sesuatu di dalam lemari itu. Dia nunjuk ke lemari tua peninggalan penghuni sebelumnya yang belum dibuang. Gue yang tadinya berani juga jadi ikutan parno. Gue perhatikan lemari itu kusam dan berdebu. Lemari itu terbuat dari kayu jati yang udah kelihatan tua. Atmosfer makin serem karena adik gue ini kalau tidur selalu gelap. Gak bisa dia tidur tapi nyalain lampu. Gak lama ayah dan mamah gue turun. Ayah langsung nyalain lampu dan gue jelasin semuanya. Ayah buka lemari itu, kosong. Gak ada makhluk apa-apa. Memang masih banyak baju dan gaun-gaun pemilik penghuni sebelumnya yang juga udah kotor banget. Tapi ya udah, malam itu kita anggap adik gue kecapean dan kita sama-sama kembali tidur. Besoknya kejadian lagi hal yang sama persis. Pas gue masuk pun adik gue juga masih ngumpet di bawah selimutnya. Tapi kali ini dia megang-megang dadanya. Dia bilang makhluk itu mukul dadanya dan sekarang dia lagi ngumpet di balik lemari. Lagi-lagi hal yang sama. Ayah gue turun dan buka lemari itu dan gak terjadi apa-apa. Ayah gue naik ke kamarnya sambil ngasih kode marah ke adik gue karena udah ganggu jam istirahatnya. Sementara gue enggak. Gue beneran ngerasa ada yang salah sama lemari tua itu. Gue suruh adik gue lepas baju dan bener aja ada luka merah memar di dada kirinya, tepat di sebelah tanda lahirnya yang lebar banget di dada kanannya. Gue beneran takut dan berusaha untuk pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah besoknya gue udah prepare semuanya. Gue sengaja nggak tidur malam itu supaya ketika adik gue teriak, gue bisa langsung mergokin apa yang ada di dalam lemari tua itu. Selagi nungguin, gue coba buang pikiran gue dengan scroll TikTok. Gue juga sambil ngerjain skripsi gue pakai skripsilagi.com. Di sini gue pengen bikin judul skripsi sama bikin pendahuluan skripsi cuma 1 menit. Buat bikin judul gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik. Kalau udah kepikiran, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah, lu dapat 3 opsi. Kalau lu nggak suka, lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu udah suka tapi plagiat, lu bisa ketik parafrase. Kalau udah suka dan nggak plagiat, lu bisa langsung buat bab satunya. Di sini gue klik buat bab 1 dan judul yang tadi gue dapat otomatis tersalin. Di bab pendahuluan, gue cuma harus masukin judul yang tadi. Gue tinggal klik tombol ditempel di samping dan klik kirim. Dan udah ada semuanya jadi. Ada 3 tombol lagi, lu bisa buat lagi, parafrase atau langsung buat ke bab 2. Jam udah menunjukkan pukul 3. Jam biasa ketika adek gue teriak. Gue matiin HP dan coba dengerin suara dari kamar adek gue dengan seksama. Gubrak gabruk, gubrak gabruk. Suaranya jelas banget di telinga gue, namun adek gue belum teriak. Gubrak gabruk. Suaranya makin gaduh. Tapi gue masih menunggu aba-aba adek gue. Tiba-tiba gue teringat tadi sore pas lagi makan bareng, ayah gue ngomelin adek gue buat stop teriak malam-malam dan mungkin adek gue jadi beneran takut dan gak mau lagi teriak. Akhirnya dengan inisiatif gue sendiri, gue keluar dari kamar dan berjalan menuju ke kamar adek gue. Suara gaduh tadi menjadi sunyi ketika gue mendekati kamarnya. Gue buka pintu kamarnya dan masuk. Kamar adek gue masih dalam posisi gelap. Kamarnya